Kembali di iNews Siang, pemirsa, ribuan warga kembali berbondong-bondong mendatangi kantor Dinas Koperasi Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin pagi. Mereka berlomba-lomba mengajukan berkas untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah senilai 2,4 juta rupiah. Senin pagi ribuan warga kembali mendatangi kantor Dinas Koperasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka mengajukan berkas untuk mendapatkan bantuan bagi pelaku usaha kecil dari pemerintah pusat sebesar 2,4 juta rupiah. Berbeda dengan pekan sebelumnya yang terjadi aksi saling dorong dan desak-desakan. Pelayanan pengajuan berkas hari ini berjalan lebih cepat karena warga diharuskan mendaftar online terlebih dahulu. Petugas Dinas Koperasi pun melayani pengajuan berkas dari balik pagar. Bantuan modal usaha ini memang disambut antusias oleh warga. Mereka berharap bisa memperbaiki usahanya yang terdampak akibat pandemi. Uangnya sudah dapat, nanti diperuntukkan untuk apa, Bu? Buat usaha. Usahanya kecil, kena corona tambah kurat. Usahanya apa, Bu? Jual jajan. Jualan pisang. Untuk gelombang ketiga, mewajibkan semua usulan harus memakai daftar online. Jadi memang hari demi hari kami harus memperbarui pelayanan supaya lebih cepat. Berdasarkan data yang telah masuk ke kantor Dinas Koperasi Kabupaten Jombang, saat ini sudah ada 14.000 lebih warga yang mendaftar untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah pusat. Seluruh berkas yang sudah masuk ini akan diajukan ke pemerintah pusat untuk diseleksi siapa saja yang berhak menerima bantuan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah desa di Gresik, Jawa Timur berhasil berubah dari desa tertinggal menjadi desa miliarder. Desa ini memiliki pendapatan atau mendapatkan 4 miliar per tahun dan memiliki sejumlah fasilitas mewah. Deretan mobil-mobil ini merupakan mobil operasional desa Sekapuk di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Aneka mobil mewah hingga ambulans ini tidak dibeli dari anggaran desa, melainkan dibeli secara mandiri dari hasil pengelolaan badan usaha desa yang mencapai 4 miliar rupiah per tahun. Makanya, desa ini disebut sebagai desa miliarder. Dari penghasilan ini, desa memperoleh bagian 40% atau sebesar 1,5 miliar rupiah yang dimanfaatkan untuk bantuan permodalan, penyediaan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas layanan masyarakat. Pengurus rukun tetangga maupun rukun warga di desa ini juga mendapatkan fasilitas sepeda listrik yang bisa disewakan kepada para wisatawan. Desa Sekapuk memanfaatkan daerah bekas tambang menjadi objek wisata Bukit Kapur Setigi. Bukit Kapur ini menjadi salah satu dari 5 badan usaha desa yang menyumbang pendapatan desa hingga 4 miliar. Luar biasa, Setigi. Ini terobosan baru untuk desa, agar desa-desa yang lain itu meniru langkah-langkah Setigi untuk mendapatkan income. Ribuan wisatawan setiap minggu memadati destinasi wisata yang dulunya terbengkalai, kotor, dan kumuh. Karena pengelolaannya tepat, warga sekitar pun mendapat lapangan pekerjaan baru dan bisa berwirausaha. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Untuk mengetahui sejauh mana upaya memajukan Desa Sekapuk, sudah bersama kami Kepala Desa Sekapuk, Pak Abdul Halim. Selamat siang, Pak Abdul Halim. Ya, selamat siang. Iya, Pak Abdul Halim. Apa sih strateginya pada awalnya sehingga kemudian Desa Sekapuk ini bisa bangkit dan bahkan bisa mendapat pendapatan 4 miliar per tahunnya? Ya, strateginya sederhana. Cukup kita jalin komunikasi, kita kasih pemahaman kepada masyarakat, dan semuanya itu kita lakukan dengan cara pola transparansi. Jadi di sini kita ada rapat rutin setiap tanggal 1 bersama Ketua RT, RW, dan juga sekaligus kita berlakukan 1 minggu sekali BPD juga ikut ngantor. Tepatnya di hari Jumat, BPD ikut ngantor. Tujuannya untuk mendampingi warga ketika tidak percaya diri atau belum ada keberanian untuk komunikasi terbuka, ya ada pendampingnya setiap hari Jumatnya. Baik, Pak Abdul Halim, bagaimana sih cara mengkoordinir kemudian memotivasi warga desa untuk secara bersama-sama ini kompak dalam menjalankan proses pembangunan dan usaha di sana? Ya, jadi alhamdulillah untuk koordinasi ini awalnya kita
berikan pilihan-pilihan kepada masyarakat. Jadi kalau memang kita ingin benar-benar merubah, itu bisa dilakukan dari diri kita. Dan saat ini adalah kesempatan warga desa di mana perubahan itu bisa dilakukan dengan kekuatan ekonomi. Kalau pemerintah melalui BUMN, kalau di daerah dan provinsi BUMD. Sementara kita yang di desa ada kewenangan dengan BUMDes. Jadi kita maksimalkan BUMDesnya, kita tata kepengurusannya dan administrasi. Itu kita lakukan. Kemudian berangkatnya untuk kebangkitan ekonomi, itu satu objek kita pilih yaitu tempat sampah. Jadi kebetulan di Sekapu itu ada wisata namanya Selo Tirtogiri yang dikenal dengan Setigi, itu sebagai objeknya. Jadi kita kelola setiap RT punya stand di sini. Dan begitu juga organisasinya ada stand. Mulai Pok Darwis, kelompok sadar wisata ada stand, PKK juga ada stand, BPD-nya ada stand, dan semuanya ini untuk menjadikan kemandirian sebuah organisasi. Tapi ini sumber utama pendapatannya memang dari sektor pariwisata ya Pak ya? Oh, bukan. Kalau wisata baru mulai Januari. Wisata mulai Januari tahun 2020. Nah, kenapa jadi miliarder? Karena kebetulan kami sinergi semua. PKK berpotensi 1,9 miliar dalam 1 tahun. Kemudian untuk BUMDes yang membawai wisata, jasa, kemudian HIPAM, dan juga usaha yang lain simpan pinjam itu ada 4 miliar. Sehingga BUMDes punya kewajiban menyetor ke PADes itu 40%, 1,5 miliar. Baik, Pak Abdul Halim, terakhir ini ke depan visi apa lagi yang ingin dibangun dan dilaksanakan oleh Desa Sekapuk ini Pak ke depannya Pak? Kita sinergi bersama, kita tuntaskan sektor kemiskinan, dan tentunya kita dengan Desa Miliarder ini komitmen untuk ke depan tertib pajak. Jadi potensi desa juga kita gali terus, sekaligus kita sudah melakukan pengembangan satu lagi wisata agrowisata yang mengajarkan edukasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga peternakan. Baik, Pak Abdul Halim, Kepala Desa Sekapuk, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini sangat inspiratif, mudah-mudahan bisa dicontoh oleh kepala desa lain. Terima kasih Pak, selamat siang.